Ladies and gentlemen, welcome to Japan International Cooperation Agency seminar today. I am very pleased to welcome all of you today for the second NGODEX seminar 2020 with the topic, the role of community in fighting stunting. Thank you each for attending today's seminar through virtual platform. Allow me to introduce myself. I'm Hanum Hapsari, who has the privilege today to serve you as the host in the seminar in this wonderful afternoon. Now we are moving to the essence of today's seminar, which is organized by one of our divisions called NGODEX. NGODEX was established in 2003 as a unit of JICA Indonesia. The NGODEX is responsible for creating and fostering relationships with non-government organizations or NGOs and Japanese and Indonesian non-profit organizations. In addition, it also facilitates interaction and cooperation among these institutions, as well as improves the quality of JICA partner NGO network through various capacity building activities. Thank you to participants for joining this seminar through Zoom and also streaming through JICA Indonesia official YouTube platform. During our online seminar, we have several rules, as you can see in the monitor. I hope that all participants follow the rules so that the event will run as expected. I would like to remind participants to submit the question through question and answer box in Zoom and type your question in YouTube's interactive chat. Our team will check and choose some questions. We also facilitate with audio translator for Japanese speaker if you are joining from Zoom. In the first series of seminar, we discussed about the importance of understanding stunting conditions specifically in Indonesia. We concluded that eradicating stunting needs all people involvement, including government and community. Both actors are important agents to decrease the stunting rate to 14% as stipulated in National Midterm Development Goals for 2024. Collaboration between government and community is able to contribute optimally in accelerating stunting prevention program. So, we need to understand and agree upon three important topics to be discussed today, which are the first, the government of Indonesia's program for stunting. Second, updating issue for stunting program in Indonesia, how to identify the key target areas for implementation. And the third, community-based approach program to eradicate stunting. To begin with, today, 30th of July 2020, we have presented here our distinguished speaker to discuss stunting issues specifically in the role of government and community in Indonesia. Ms. Dian Proboyekti, the Director of Community Nutrition, the Ministry of Health Indonesia, Ms. Wahdini Hakim from Sun Movement or Yayasan Sayangi Tunas Cilik, and Mr. Dr. Muhtaruddin Mansur from Seameorek Fund, and also Ms. Nisrina Hanisa as our moderator today. Before we start, I will inform you the event structure. We will have the opening remark, and then the event, and the last is closing. I would like to start today's seminar by inviting Ms. Hirose Nahoko, the Project Formulation Advisor for JICA Indonesia. So, ladies and gentlemen, please welcome Ms. Hirose. Thank you, Hanum-san. Ladies and gentlemen, selamat siang. I am more than happy welcome all of you and say a few words at the opening of our second online seminar in JFY 2020, Accelerate Fight Against Childhood Stunting in Indonesia. With today's focus, the role of community in fighting child stunting. I would like to thank all the participants for your participation today. Stunting caused by malnutrition has become a high-profile health issue in Indonesia because of its impact on all aspects of development, from human resources to economic growth. Strengthening community-based interventions is an effective strategy for reducing national stunting averages. Now, Indonesia and Japan work together in implementing South-to-South and triangular cooperations for 14 countries, including Palestine, East Timor, Vietnam, Uganda, Kenya, etc., to share our knowledge and experience of enhancing maternal and child health.
The program helps mothers understand what is required to develop healthy children and make the next generation much stronger. The Maternal and Child Health Handbook, so-called MCH Handbook, has been supported by JICA and now utilized in many countries. And JICA's vision of leading the world with trust, JICA aims to further realize a transparent and equitable society and world order where every person's potential is fully mobilized. This seminar is very rich in content, and I'm sure that it will give a very good knowledge and experience for all participants. I would like to thank all the speakers and moderators for your wonderful cooperation, which made it possible for us to hold this event today. Dr. Dian Prohekti, Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik of Indonesia. Dr. Dian Nurchayati Hadihartijono, focal point of SAM movement. Dr. Michatwarudin Mansur, Director Seameo Likofon. Aisyah Nurcitra Devi, Seameo Likofon Officer. I hope you can enjoy the event and our good relations will continue and get even stronger in the future. Thank you very much. Back to you, Han-san. Thank you very much, Hirose-san, for joining from Japan. Before I hand over the session to moderator, I will introduce our moderator today. Ms. Nisrina holds a bachelor degree in nutrition science from Universitas Diponegoro and received a master degree of community nutrition Universitas Indonesia. She actively involved in many research and community services related with children and nutrition in Indonesia. So, please welcome Ms. Nisrina Hanisa. Saya serahkan pada Mbak Nisrina ya. Oke, terima kasih Mbak Hanum atas perkenalannya. Selamat siang kepada semua peserta pada siang hari ini dan juga perwakilan dari JICA dan para narasumber kita untuk hari ini. Untuk tema kita pada hari ini atau untuk webinar series yang kedua dengan topik The Role of Community in Fighting Child Stunting, kita hari ini ada 3 pembicara, yaitu dari Dr. Dian Proboyekti Dipo, lalu ada Dr. Dini Wahdini Hakim, dan juga ada Dr. Muhtarudin Mansur dari Seameo Likofon. Mungkin tanpa ada ini lagi, kita bisa masuk ke materi yang pertama. Dr. Dian Proboyekti Dipo, beliau adalah Direktur dari Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan. Beliau menyelesaikan strata 3 beliau dari Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan sejak tahun 2019, yang sebelumnya beliau juga Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepada Dr. Dian, waktu 15 menit untuk presentasi, kami persilahkan. Selamat siang, Mbak Nisrina. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Saya akan menyampaikan paparan dalam bahasa Indonesia. Karena tadi yang pertama menjelaskan atau memperkenalkan dalam bahasa Inggris, tapi saya melihat audiensnya kayaknya banyak dari orang Indonesia, maka saya lebih prefer untuk berbahasa Indonesia, walaupun nanti untuk Miss Hirose bisa juga melihat di PPT saya menggunakan bahasa Inggris. Saya akan menyampaikan mengenai National Strategy for Stunting Acceleration, yang memang apa yang kita lakukan selama ini dalam rangka melakukan menetapkan strategi nasional dalam pencegahan stunting. Seperti kita ketahui di slide ketiga, Presiden Republik Indonesia Pak
Joko Widodo mengamanatkan bahwa perhatian pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Menegaskan arahan tersebut, stunting menjadi salah satu isu utama yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas. Di slide berikutnya, meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka stunting dan gizi buruk terus menurun, namun masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan membutuhkan penanganan yang serius. Di sini terlihat angka-angkanya memang seperti ini. Sebentar. Oke. Sebelumnya. Oh, oke. Dia angkanya untuk stunting 27,67 itu sudah turun di angka di data tahun sebelumnya. Kemudian wastingnya juga 10,2 sudah turun dari tahun sebelumnya. Namun kita juga masih punya masalah kelebihan gizi yang obesitas dan pada anak-anak dan dewasa. Juga masalah lain yang sekarang timbul dari keadaan tersebut adalah masalah kekurangan zat gizi mikro yang dalam hal ini terwakili dengan masalah anemia, karena data yang kita punya data tentang anemia. Di sini menyebutkan bahwa dari 10 ibu hamil, 5 ibu hamil kita itu menderita anemia. Maka dapat disadari kalau angka stunting kita juga masih tinggi. Dengan tingginya angka masalah gizi ini, maka juga penyakit tidak menular juga mengikuti, seperti tingginya angka hipertensi 34,1%, kemudian angka stroke 10,9%, dan angka diabetes masih juga 8,5%. Dengan keadaan seperti ini, artinya memang kita harus fokus terhadap kegiatan pencegahan stunting ini. Di slide berikutnya, dukungan kebijakan pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, meliputi penguatan pelayanan kesehatan dasar, kemudian juga peningkatan upaya promotif dan preventif, serta didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, sehingga arah kebijakan bidang kesehatan difokuskan pada salah satunya melalui percepatan perbaikan gizi masyarakat. Upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi dilakukan dengan strategi percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Kemudian juga peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung data yang kuat, evidence-based policy, termasuk fortifikasi dan pemberian multiple mikronutrien. Yang ketiga adalah penguatan advokasi, komunikasi sosial, dan perubahan perilaku hidup sehat, terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan, atau kita sebutnya sebagai food-based approach. Kemudian juga yang keempat, penguatan sistem surveillance gizi. Yang kelimanya, meningkatkan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai dengan situasi atau kondisi daerah. Yang terakhir adalah respon cepat terhadap perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Jadi memang ada di agenda nasional pun sudah tercantum sedemikian rupa bahwa kita juga harus menerjemahkan ke dalam tindakan-tindakan atau implementasi yang memang bisa dilakukan di lapangan. Di slide berikutnya, melalui strategi nasional penanggulangan stunting, nah ini melalui strategi nasional pembangunan stunting 2018-2024 yang mengedepankan 5 pilar, yaitu 1, komitmen dan visi kepemimpinan, 2, nasional kampanye nasional komunikasi perubahan perilaku, yang ketiga konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, sampai ke desa.
Kemudian pilar yang keempat, ketahanan pangan dan gizi. Pilar kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Melihat dampaknya yang sangat luas terhadap penurunan stunting, maka disimpulkan bahwa stunting merupakan masalah yang multidimensional, yang penyelesaiannya pun butuh multisektoral, sehingga menjadi fokus pemerintah untuk diupayakan penurunannya secara konvergen. Saat ini memang konvergensi ini terus kita gaung-gaungkan, karena memang ketika dilakukan secara bersama, secara konvergen di tingkat desa, implementasinya akan terlihat di tingkat desa, maka akan terlihat kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh lintas sektor, lintas program, dan aparat pemerintah daerah, sehingga memang benar-benar diketahui bahwa hal tersebut adalah masalah bersama di desa, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama, multi sektoral dan multidimensional. Kemudian Maaf Dokter Dian, boleh perjeda per kalimat karena kita juga menginterpretasikan ke dalam bahasa Jepang dan Inggris sehingga biar bisa lebih mudah untuk diterjemahkan. Terima kasih Dokter Dian. Baik, terima kasih. Sehingga upaya penanggulangan stunting dimulai dari pencegahan melalui penanganan determinan stunting. Dalam penanganan hingga kesasaran, penanggulangan stunting mengedepankan upaya promotif dan preventif secara multisektor melalui intervensi spesifik dan sensitif, utamanya menyasar pada usia remaja dan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, intervensi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif dilakukan oleh berbagai sektor di luar kesehatan. Sebenarnya saya menggambarkan framework ini sehingga mengarah kepada penurunan stunting. Framework ini bisa kita buat sedemikian rupa, namun yang perlu diingat adalah bagaimana mengimplementasikan di daerah. Sehingga tadi sudah saya sampaikan perlunya konvergensi, tidak melulu hanya dari bidang kesehatan, tapi juga dilakukan oleh sektor di luar kesehatan. Seperti contohnya adanya PKH atau Cash Transfer Program, terus kemudian ada BKB, Family Development Program, juga ada KRPL, Sustainable Food Houses Region, yang maksudnya di sini adalah upaya ketahanan pangan atau ketahanan gizi di tingkat keluarga. Di slide berikutnya, ini adalah upaya mengintegrasikan intervensi yang dilakukan secara multisektoral tadi pada level pelaksanaan diwujudkan dengan melalui 8 aksi integrasi berupa langkah kegiatan yang dikoordinasikan tidak hanya oleh sektor kesehatan saja. Dalam hal ini terlihat di sini bahwa pemerintah daerah sangat diupayakan pelibatannya mulai dari analisis situasi, perencanaan kegiatan, terus juga kemudian pelaksanaan rembuk stunting, penerbitan peraturan bupati, peraturan wali kota tentang stunting, dan tentang peran desa, kemudian pembinaan kader pembangunan manusia, kemudian manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, hingga review kinerja tahunan. Nah, dari 8 aksi integrasi ini sebenarnya merupakan cara kita untuk menerjemahkan arahan dari Presiden Republik Indonesia bagaimana kita melakukan akselerasi pencegahan stunting. Nah, dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah ini memang diperlukan upaya-upaya yang serius, dan ini adalah cara kita untuk kemudian mengevaluasi. Jadi dari tingkatan dari 1 sampai 8 ini kemudian dievaluasi apakah sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan baik, sehingga akan terlihat nanti permasalahannya ada di mana jika konvergensi tidak berjalan. Dalam hal ini inovasi daerah sesuai dengan kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk upaya percepatan dalam penanggulangan dan pencegahan stunting. Di slide berikutnya, ini adalah
kunci penanggulangan stunting dengan cara multisektoral. Kita sudah bekerja bersama dan mengupayakan konvergensi di segala bidang, bergerak di wilayah atau lokus yang sama, yang semakin diperluas setiap tahunnya. Di sini terlihat dari mulai tahun 2020 ada 260 kabupaten kota, terus berjalan di tahun 2024. Diharapkan semua kabupaten kota juga telah melakukan upayanya untuk penurunan stunting dengan target 14% seperti ini. Untuk mengatasi semua bentuk kekurangan gizi dan meminimalisasi risiko melalui intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, sebelah kanan ini adalah logo-logo kementerian dan lembaga, organisasi profesi, akademisi, masyarakat madani, hingga menggandeng swasta akan menciptakan manfaat kesehatan jangka panjang bagi penduduk, sekaligus memerangi masalah gizi dalam segala bentuknya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa masalah gizi itu ada berbagai macam hal, misalnya kekurangan zat gizi mikro, zat besi bisa mengakibatkan anemia. Kekurangan zat gizi mikroyodium bisa menjadi gangguan akibat kekurangan yodium seperti gondok maupun kerdil. Terus kemudian juga permasalahan gizi dan penyakit infeksi yang terus-menerus dialami oleh balita juga mengakibatkan anak bisa menjadi tumbuh tidak sesuai dengan garis pertumbuhannya yang mengakibatkan pada akhirnya adalah menjadi stunting. Harapannya bayi-bayi tidak lahir stunting, kemudian dijaga pada 2 tahun pertama, jangan sampai dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, apalagi menjadi stunting. Dengan demikian kita dapat menekan angka-angka stunting dan memperbaiki kualitas generasi ke depan. Di slide berikutnya, ini adalah akibat dari pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga pendapatannya menjadi kurang, ditambah dengan adanya kenaikan harga komoditas yang semakin mempersulit akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan makanan yang bergizi. Dari sisi anggaran pemerintah, realokasi dan pemotongan anggaran yang sudah direncanakan difokuskan untuk penanggulangan COVID, sehingga program atau kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan menjadi tertunda. Namun, untuk kegiatan konvergensi yang seharusnya dapat kegiatan konvergensi, pemotongan anggaran terkait stunting diminimalkan. Pendampingan terhadap daerah yang melaksanakan proses konvergensi juga dilakukan. Mengingat pembatasan sosial berskala besar juga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara langsung pada sasaran. Sehingga kami juga melakukan modifikasi atau penyesuaian pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan berbagai intervensi yang penuh dengan modifikasi, termasuk di dalamnya pelayanan gizi dan kesehatan. Pada masa pandemi menjelang adaptasi kebiasaan baru ini, imunisasi tetap harus diupayakan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal untuk melindungi anak dari PD3I dengan pilihan tempat imunisasi dapat disesuaikan. Dipilih yang paling memungkinkan baik di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya maupun puskesmas keliling. Yang kemudian kunjungan rumah menjadi diprioritaskan untuk kelompok-kelompok sasaran yang berisiko seperti balita berisiko masalah gizi, ibu hamil berisiko kekurangan energi kronis atau anemia, serta remaja yang anemia. Penyelenggaraan posyandu yang masih memungkinkan disesuaikan dengan cara jadwal kedatangan balitanya, kemudian pembatasan jumlah, dan juga menerapkan protokol kesehatan lain seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, dan juga menerapkan jarak untuk 1 sampai 2 meter. Dan itu memang kami sudah menyiapkan juga beberapa panduan, media, kemudian juga buku saku terkait dan video terkait dengan bagaimana melaksanakan
penyelenggaraan Posyandu ini di masa adaptasi kebiasaan baru. Sehingga memang untuk daerah-daerah yang memang zonanya memungkinkan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan Posyandu dapat dilaksanakan. Di slide berikutnya, setelah beberapa waktu, di slide berikutnya, setelah beberapa waktu Posyandu sempat tidak aktif, karena pandemi dengan dimulainya adaptasi kebiasaan baru, sudah saatnya balita-balita mulai dikejar pemantauan pertumbuhannya. Pada bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat berpeluang untuk kemudian menilai pelaksanaan Posyandu yang sempat terhenti beberapa waktu yang lalu, menjadi peluang untuk kita menilai pertumbuhan anak dan dengan cara pemberian kapsul vitamin A dan juga dilakukan kunjungan rumah jika memang diperlukan. Seharusnya data seluruh balita bisa diperoleh pada bulan ini dan diinput di IPPGBM yang merupakan sistem pelaporan gizi kami yang berbasis masyarakat, sehingga segera diketahui dan mendapatkan intervensi sesuai dengan determinan masalahnya, bisa diketahui anak berisiko bahkan yang sudah mengalami masalah gizi. Slide berikutnya. Ini harapan kita kepada NGO, saya berharap dapat mendukung peningkatan pelayanan gizi sebagai program prioritas untuk mencegah masalah gizi, utamanya stunting, kemudian juga mendukung dan bekerja sama dengan petugas kesehatan dan para kader dalam kunjungan rumah dan pengawasan terhadap kelompok berisiko. Mendorong terciptanya inovasi daerah. Ini yang sebenarnya yang paling penting, inovasi daerah berbasis kearifan lokal di wilayah binaan masing-masing dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya percepatan perbaikan gizi. Inovasi daerah berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat ini adalah hal yang paling penting saat ini, mengingat kita juga dengan keadaan pandemi ini kita semua belajar bagaimana kita menghadapi kesehatan dalam situasi seperti ini. Sehingga inovasi daerah berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat ini mengeduket atau mendidik masyarakat untuk menjadi sadar akan permasalahannya, sehingga mandiri untuk mengetahui permasalahannya dan diharapkan kegiatan-kegiatan pelayanan gizi maupun kesehatan dapat berjalan secara sustain sesuai dengan situasi daerah. Yang terakhir, berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah binaannya untuk memastikan keberlanjutan kebijakan pembangunan gizi dan kesehatan dan turut serta dalam fungsi monitoring dan evaluasi. Ini yang bisa saya sampaikan dan harapkan semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat diimplementasikan sesuai dengan wilayah-wilayah binaan dari teman-teman NGO ini, kemudian juga membantu dalam sisi monitoring dan evaluasi. Jika perlu memang kalau ada inovasi-inovasi bisa dituliskan atau didokumentasikan sehingga memang sekarang ini akan sulit jika kita menerapkan satu kebijakan untuk semua atau one fit for all. Jadi memang perlu ada kita bagi kebijakan-kebijakan sesuai dengan situasi daerah. Ditambah lagi dengan kalau kemarin-kemarin kita menerapkan situasi daerah berdasarkan ekonomi, kalau sekarang ditambah lagi dengan situasi pandemi ini. Jadi kelompok-kelompok daerah yang memang mempunyai zona-zona tersendiri itu menjadi pertimbangan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Nisrina. Oh ya, ini ada media-media yang bisa di download, bisa dilihat di di bawah itu ada QR code-nya dan juga ada bit.ly-nya yang bisa diambil di link dari link tersebut sehingga bisa dilihat media apa saja yang kita punyai terkait dengan masa pandemi serta adaptasi kebiasaan baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Dr. Dian atas penjelasan dan sharing mengenai program dari pemerintah ya dok, terutama untuk kita dalam penurunan angka stunting. Tadi yang bisa saya simpulkan mungkin pemerintah sudah bekerja sama baik antar kementerian dan lembaga dan juga dengan swasta dalam usaha untuk akselerasi penurunan angka stunting, namun juga untuk pada saat pandemi saat ini juga dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan ekonomi, tetapi juga situasi pada daerah masing-masing berdasarkan zona yang ada. Mungkin sedikit sneak peek untuk kesimpulan dari Dr. Dian, materi Dr. Dian. Terima kasih Dr. Dian. Kita bisa lanjut untuk materi selanjutnya, yang kedua, yang akan disampaikan oleh Dr. Wahdini Hakim Esket MWH dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Scaling Up Nutrition atau SUN CSA, atau beliau dari Save the Children Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1996 dan menyelesaikan magister beliau dari Faculty of Medicine and Health Science University of Melbourne. Beliau juga turut aktif dalam kegiatan untuk Health Nutrition Project, baik tidak hanya sebagai advisor, namun juga sebagai implementing team member. Beliau juga sudah join di Save the Children Indonesia sejak tahun 2012. Topik yang akan diberikan oleh Dr. Dini yaitu updating the issues of stunting program in Indonesia, how identify the key target areas for implementation. Kepada Dr. Dini, kami persilakan. Waktu 15 menit, mohon untuk dapat menjeda kalimatnya ya dok, karena agar dapat diterjemahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Nisrina, yang terhormat Ibu Dian yang sudah hadir di sini dan Pak Muhtar. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal dari jauh, semoga kita semua selalu sehat dan semangat ya, walaupun dengan cara kerja baru nih, selalu kebanyakan online ketimbang offline. Oke, saat ini saya mewakili teman-teman dari Aliansi Masyarakat Sipil Scaling Up Nutrition, atau kita sering sebut nih grup kita SUN CSA atau Scaling Up Nutrition Movement Civil Society Alliance. Sekedar update aja tentang apa dan bagaimana SUN CSA. Mudah-mudahan ini juga menjadi informasi buat teman-teman NGO yang hadir pada sesi siang ini untuk kemudian bisa bergabung bersama-sama dan bersinergi, berkonvergensi juga gitu ya bahasanya Bu Dian tadi, untuk sama-sama kita mencegah stunting. Di sini pemangku kepentingan di dalam SUN Movement itu ada beberapa. Ada Pokja kemitraan di dalamnya, dan di bawah berdekatan dengan ada yang kita sebut dengan sekretariat SUN dan ada focal point untuk SUN. Di Pokja kemitraan inilah berusaha merangkul berbagai pemangku kepentingan yang kita sering sebut bagian dari pentahelix gitu ya. Ada Business Network, Donor, dan UN Network, dan juga kemudian kami di SUN CSA itu bagian dari Civil Society Network di dalam SUN Movement ini. SUN Movement inilah yang kemudian di Indonesia itu dirangkum di dalam strategi nasional untuk stunting 2020 sampai 2024. Lanjut Mbak Nisrina. Model pendekatan SUN Movement ini adalah multi-stakeholder platform, jadi memastikan bahwa semua pemangku kepentingan itu bisa berkontribusi dan bersinergi untuk intervensi-intervensi yang berbagai sektor yang untuk membantu mencegah stunting. Next. Di jejaring SUN CSA sendiri itu kita sebenarnya sudah mulai sejak movement itu diadopsi atau dibawa ke Indonesia sejak 2011-2012. Kemudian kita
ikut terlibat dalam annual assessment tentang gerakan Sun Movement di Indonesia, dan sejak pada periode itulah kita kemudian berefleksi secara internal dengan teman-teman, kita merasa perlu untuk get organized ourselves gitu ya, jadi kita juga perlu berkonsolidasi sesama aliansi gerakan masyarakat sipil untuk gizi di Indonesia, sehingga steering committee kemudian dibentuk untuk periode 2019 sampai 2021 dengan chair dan co-chairnya. Jadi teman-teman di bawah lead dari Nutrition International saat ini dan co-chair dari teman-teman Nasyiatul Aisyah. Saat ini keanggotaan jejaring Sun CSA sudah sampai 27 anggota, 27 organisasi yang bergabung di dalam jejaring ini, dan juga mengingat multisektoral program dari stunting di Indonesia, maka Sun CSA juga lewat steering committee-nya itu juga berjejaring dengan koalisi atau jejaring masyarakat sipil untuk bidang-bidang yang lain yang relevan dengan pencegahan stunting, misalnya air minum dan penyehatan lingkungan atau jejaring AMPL, kemudian koalisi PAUD HI, kemudian gerakan kesehatan ibu dan anak, teman-teman dari LSM lokal, dan juga jejaring sampai di level internasional, karena Sun Movement ini sebenarnya bagian dari gerakan global, dan juga faith-based organization, organisasi keagamaan yang juga menjadi jejaring dari Sun CSA. Next slide. Saat ini kegiatan Sun CSA adalah paling pertama adalah berusaha konsolidasi internal, menyatukan visi dan misi dari berbagai organisasi anggota, dan bagaimana kita juga membedah berbagai panduan yang keluar dari pemerintah pusat terkait strategi nasional untuk stunting ya. Kemudian juga menjembatani komunikasi dan sinergi dari organisasi masyarakat sipil di nasional dan subnasional di berbagai daerah, karena beberapa dari anggota juga memiliki jejaring di daerah-daerah. Di sini kita berusaha menyampaikan arah kebijakan nasional dan juga mensarikan praktik baik hasil kemitraan di berbagai daerah. Kemudian kita ingin berbagai kegiatan untuk merintis dan memperkuat jejaring di level daerah, di level subnasional, karena lebih banyak sebenarnya yang perlu digali adalah seperti Bu Dian sampaikan, adalah bagaimana solusi di tingkat lokal yang juga berbasis kearifan lokal, inovasi di lokal yang berbasis kearifan lokal gitu ya. Itu yang kita ingin lihat di Indonesia. Kemudian kita menyepakati sikap bersama dalam berinteraksi dengan sektor atau network lain. Saat ini kita sedang menggarap satu pernyataan bersama atau joint statement yang dimana semua anggota itu turut berkontribusi untuk menyikapi bagaimana program gizi di Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Dan yang terakhir adalah kita ingin sekali menambah keanggotaan dan memperluas cakupan jejaring sehingga lebih banyak teman-teman NGO di Indonesia yang bisa bergabung dalam Sun CSA bersinergi bersama-sama untuk mencegah stunting. Next slide. Next slide. Next slide lagi Mbak Nisrina. Oke, ini mungkin sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Dian juga, bahwa program Strana Stunting kita, next slide Mbak, ada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif ya, dengan berbagai bagian dari pemerintah ikut berkontribusi di dalam upaya kita untuk berbagai intervensi ini. Begitu juga dengan teman-teman Sun CSA, ada beberapa anggota yang terlibat di dalam intervensi gizi spesifik, ada yang kontribusi juga di intervensi gizi spesifik sensitif, dan ada juga yang memiliki proyek atau kegiatan di level daerah yang mencakup keduanya, intervensi gizi spesifik dan sensitif. Next slide.
Ini sekedar gambaran buat teman-teman pemetaan yang sedang berlangsung di internal SAN CSA juga ya. Ada beberapa organisasi yang sudah mulai dipetakan. Memang membutuhkan satu proses ya, sehingga semua anggota 27 organisasi itu kita punya pemetaan yang cukup lengkap. Tapi kita sudah memulai prosesnya, jadi ada beberapa yang intervensi gizi spesifik atau intervensi gizi sensitif, dan juga ada beberapa organisasi yang melakukan keduanya di daerah. Lanjut, Mbak. Nah, kita juga mengikuti dari sisi menentukan lokasi target, itu sebenarnya SAN CSA dan kami juga sangat menganjurkan teman-teman NGO di luar SAN CSA saat ini juga mengikuti strategi nasional supaya kita bergerak bersama-sama dan konvergensi, termasuk ke dalam pemilihan wilayah daerah. Saat ini Serana Stunting sudah menentukan kabupaten-kabupaten lokus stunting yang akan diintervensi secara bertahap mulai sekarang sampai 2024, jadi dalam periode RPJMN yang sekarang. Nah, kemudian kita juga membantu sesuai dengan lokus stunting yang menjadi prioritas nasional gitu. Bagaimana kita memastikan bahwa pemerintah daerah, terutama pemerintah desa juga ya, itu bisa sinergi dan mengikuti panduan atau pedoman untuk aksi stunting terintegrasi atau 8 aksi konvergensi untuk stunting yang di mana peran dari CSO, peran dari Aliansi Masyarakat Sipil adalah di dalam proses ini untuk mengkomunikasikan berbagai panduan tersebut dan juga berkontribusi di tingkat desa dalam memobilisasi dan memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan inovasi lokal ya, solusi lokal. Next slide. Selain itu juga kita melakukan beberapa kajian, jadi baseline dan endline itu adalah evidence yang kita kumpulkan di dalam SAN CSA. Begitu juga melakukan formative research yang ini menjadi suatu studi kualitatif yang menjadi dasar, bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting di level daerah. Kita tahu bahwa situasi di berbagai daerah di Indonesia ini bermacam-macam gitu ya, sangat diverse. Jadi kalau formative research ini bisa kita perdalam di masing-masing daerah, ini akan sangat membantu pemerintah daerah, pemerintah desa untuk merumuskan intervensi perubahan perilaku dan pesan-pesan perubahan perilaku yang sesuai dengan budaya dan keistimewaan setempat gitu. Juga kajian literatur, data sekunder, kajian kebijakan terkait implementasi program ini yang sering kita diskusikan di dalam network SAN CSA. Di lapangan kita juga memfasilitasi atau melakukan monitoring evaluasi gabungan dengan teman-teman dari pemerintah lokal, universitas dan juga teman-teman CSO yang lain. Next slide. Oke, sebenarnya peran kita paling utama seperti Budian juga sampaikan, salah satunya adalah pendampingan dan penggerakan masyarakat. Apa spesifiknya yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah berbagai yang tercantum di sini ya, memfasilitasi pengembangan modul, berbagai instrumen, termasuk instrumen untuk monitoring, intervensi, dan juga media perubahan perilaku. Kemudian kita bisa mendorong pengembangan materi yang lokal, misalnya untuk stunting, pemberian makanan, program pemberian makan untuk bayi dan anak, itu berbagai resep lokal yang dengan bahan makanan lokal itu sudah ada di berbagai daerah di Indonesia. Tinggal kita bantu bagaimana mendokumentasikannya dan ownership dari masyarakat untuk berbagai solusi lokal tersebut gitu ya, untuk membantu keluarga 1000 HPK mencegah stunting. Kemudian kita juga bisa melakukan penguatan tenaga kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga di puskesmas, mulai dari melakukan mendukung on the job training, capacity building, membantu perencanaan, penganggaran, dan juga pelaporan kegiatan. Kemudian juga kita bisa bersinergi, bukan hanya di level nasional, tapi juga sampai di level daerah,
sesama CSO, sesama aliansi masyarakat sipil, dan meningkatkan kapasitas kita masing-masing, jadi bertukar pengalaman, bertukar bertukar keahlian gitu ya di level daerah, untuk juga kita sama-sama meningkat kapasitasnya dan bisa melakukan dukungan untuk kebijakan, implementasi kebijakan dan anggaran di daerah dengan lebih baik, serta mengawal juga terbentuknya berbagai forum koordinasi antar NGO atau organisasi lokal, organisasi kemasyarakatan di berbagai daerah untuk memfasilitasi sinergi dan konvergensi berbagai intervensi tadi. Next slide. Mengenai pendanaan atau funding, di sini kita bisa bekerja sama antar berbagai CSO untuk menginisiasi pilot project bersama untuk mendorong penganggaran dan juga melakukan budget tracking gitu di level daerah. Kadang-kadang hal ini yang kita lihat sangat diperlukan juga, mengingat sebenarnya sumber daya untuk stunting di Indonesia sudah banyak sekali dialokasikan karena komitmen pemerintah melalui Strana Stunting. Tapi di level lokal kita ingin zoom in lebih dalam, memotret lebih dalam sejauh mana sumber daya tersebut digunakan dan dioptimalkan untuk menyasar keluarga 1000 HPK dan juga intervensi untuk remaja putri yang menjadi kunci untuk pencegahan stunting di Indonesia. Kemudian kita juga bisa membantu proses penyusunan berbagai kebijakan di daerah, Perda, kemudian Perbub, dan juga Perwali kalau di Kota Madia, dan juga mendukung pengembangan atau penyusunan dan implementasi dari Perdes, regulasi di tingkat desa tentang penggunaan dana desa. Next slide. Nah, ini beberapa hal spesifik yang dilakukan oleh beberapa anggota SAN CSE. Next slide, Mbak Nisrina. Misalnya dari teman-teman Nutrition Internasional, teman-teman NI sangat fokus pada program pencegahan anemia pada remaja putri melalui sekolah menengah ya, terutama SMP dan SMA. Suplementasi tambah darah itu dipastikan sampai ke remaja putri melalui sekolah-sekolah, melalui program kesehatan sekolah, dan pendampingannya sudah sampai di berbagai provinsi ya. Saat ini juga NI dan Save the Children kita juga sedang berkolaborasi dalam satu proyek untuk pencegahan stunting yang kita sebut dengan BISA, Better Investment for Stunting Alleviation di Jawa Barat dan NTT. Mudah-mudahan sinergi antara intervensi untuk menyasar keluarga 1000 HPK dan juga remaja putri itu bisa terjadi di dalam proyek yang kita desain bersama dan ada praktik baik yang kita dapatkan dari situ serta solusi lokal. Next slide. Kemudian teman-teman Wahana Visi dalam hal ini menggulirkan yang disebut dengan M-Posyandu yang membantu kader-kader Posyandu untuk meningkatkan kualitas layanan Posyandu dengan peningkatan akurasi dan kecepatan penerimaan dan pelaporan data pertumbuhan anak. Ini diimplementasikan sudah di berbagai daerah ya oleh Wahana Visi di Indonesia di berbagai daerah. Kemudian ini bertujuan untuk meningkatkan sistem monitoring berbasis masyarakat dan meningkatkan praktek KIA kesehatan ibu dan anak untuk membangun database. Jadi dokumentasinya ada di beberapa link yang tersebar. Mungkin teman-teman beberapa sudah pernah terekspos dengan M-Posyandu ini. Ini salah satu yang menurut kita adalah praktik baik, sempat didokumentasikan juga di global ya. Next slide. Kemudian Helen Keller, ada juga beberapa praktik baik terkait dengan gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung peningkatan keberhasilan proses menyusui ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan dan meneruskan ASI sampai 24 bulan di Kota Bandung. Ini meliputi kegiatan pelatihan untuk kader, kemudian memfasilitasi tersedianya ruang laktasi, dan juga mendukung fasilitas kesehatan untuk menerapkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui atau 10 LFKM, dan juga menggerakkan mobilisasi konselor
laktasi yang bisa membantu mengatasi permasalahan menyusui di berbagai daerah di Kota Bandung. Ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas sektor dengan pemerintah kota, kemudian Nutrition Working Group dari akademisi, kemudian Dinas Kesehatan setempat, dan juga CSO, termasuk AIMI, Salasi, dan HKI sendiri. Next slide. Dan SNV dalam hal ini juga berkontribusi dalam mengeluarkan bukti dan riset yang bisa dipakai untuk advokasi, terutama advokasi juga bukan hanya di level nasional, tapi juga advokasi di level subnasional ya. Jadi berbagai research nanti bisa teman-teman download dari link yang kami taruh di bawah ini. Dan ini mencakup juga kegiatan-kegiatan untuk data-data yang dianalisa oleh SNV yang terkait data pangan dan gizi, studi formatif perubahan perilaku, dan juga analisa berbagai kebijakan. Next slide. Oke, itu beberapa contoh apa yang dilakukan oleh anggota dari Sun CSA dalam pertemuan-pertemuan kita, baik itu online, offline, biasanya offline ya, kongko-kongko di kantornya Nutrition International atau di tempat lain, dan juga melalui online meeting pada saat ini, dan WA grup WhatsApp, jadi ada diskusi WhatsApp yang bisa terjadi siang dan malam 24 jam, tergantung isu yang kita ingin diskusikan. Nah, di sini berbagai praktik baik itu di-share, dan juga berbagai isu kekinian itu kita bahas bersama-sama gitu dalam satu grup besar. Saya rasa ini akan membantu mempercepat terdokumentasinya praktik baik, dan juga merespon berbagai kejadian atau situasi terkini di Indonesia, supaya kita sama-sama memikirkan kalau begitu intervensinya atau solusinya apa gitu terhadap permasalahan yang muncul pada saat ini. Dengan COVID-19 pandemik, saat ini berbagai organisasi, bukan hanya pemerintah, kita semua pemerintah, swasta, dan juga sektor development program, teman-teman aliansi masyarakat sipil, kita juga merasakan dampaknya gitu, sehingga kami semakin merasa dibutuhkan diskusi-diskusi yang lebih erat dan lebih dekat gitu ya, untuk melahirkan solusi-solusi, karena inilah momentumnya untuk kita sama-sama memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan gizi di Indonesia dengan momentum pandemik ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, Mbak Nisrina dan teman-teman. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi setelahnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Dini atas penjelasan yang cukup tentang ini ya, aliansi organisasi apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Ternyata sudah banyak sekali ya yang sudah dilakukan, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga didukung dari aliansi sipil. Sebagai pengingat, reminder untuk peserta dapat mengakses untuk pertanyaan sudah disediakan di kolom chat. Lalu ada juga yang di YouTube, juga boleh langsung di komen YouTube, bisa langsung bertanya kepada pembicara-pembicara kita. Jadi jangan tidak hanya absen, tapi juga bisa bertanya ya, tidak hanya kepada Dr. Dian, tapi juga Dr. Dini. Yang untuk selanjutnya, kita bisa masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Muhtaruddin Mansyur. Beliau adalah direktur dari Seamiorek Fund. Saat ini beliau telah menjabat sebagai direktur sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan dokter dan magister dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan PhD pada Health and Community Care dari Universitas Leeds, Inggris. Publikasi beliau juga sudah tidak diragukan lagi,
sudah banyak terdaftar tidak hanya di Google Scholar, tetapi juga dengan high index yang baik ya. Jadi untuk topik beliau pada siang hari ini, Community Based Approach Program to Eradicate Stunting. Kepada Dr. Muhtarudin, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nisrina Hanisa sebagai moderator pada hari ini untuk introduksi yang baik. Very good afternoon, dear participants, speakers. Assalamualaikum. Thank you, JK, especially Honorable Madam Hirosina Huko dan Ibu Hanum Hapsari for giving me the opportunity to share our experiences in implementing the community-based approach in stunting eradication. It is an honor for me to lead you all here. Sebelum saya mulai dengan presentasi community-based ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit perkenalan mengenai institusi kami. Kami adalah salah satu dari 27 regional center dari CMEO yang ada di kawasan Asia Tenggara. Next slide. Next slide, please. Next slide, please. Ya, next slide, please. Ya. Di tahun 67 sebetulnya kami sudah berdiri, tetapi pada tahun 2010 pada pertemuan Konsil CMEO ke-45 di Manila disetujui adanya pemisahan CMEO Respond dengan CMEO Drop Network. Satu tahun berikutnya di Brunei Darussalam, barulah kemudian secara resmi di launch, diperkenalkan CMEO Respond dengan hostnya adalah Indonesia dan host institusinya adalah Universitas Indonesia. Kami punya visi untuk sebagai Center of Excellence in Human Resource Development in the area of food and nutrition in Southeast Asia. Misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan, pengembangan kapasitas, penelitian, dan diseminasi informasi untuk pangan dan gizi melalui kemitraan, sehingga pertemuan ini sangat penting. Saya berharap betul nanti akan terus terbina kemitraan yang baik untuk pengembangan sumber daya manusia yang sustainable, yang berkelanjutan. Lanjut. Next slide. Ya, kami mempunyai 6 mandat untuk melaksanakan 4 misi utama tadi. Termasuk di situ adalah pendidikan dan pelatihan, dan juga community development, serta partnership. Sehingga inilah yang membuat kegiatan-kegiatan itu dapat berjalan bersama dengan barangkali ada di antara salah satunya adalah Bapak Ibu, termasuk tadi Dr. Dini, dan juga antara lain dengan Nutritional International. Bapak Ibu yang saya hormati, slide berikutnya, kami mempunyai pemahaman bahwa memang stunting adalah masalah intergenerasi. Mulai dari prakehamilan, adanya masalah defisiensi kronik, anemi, dan stunting itu sendiri. Di samping kemudian di kehamilan, tadi sudah disampaikan,
Masuk kemudian pada mudigah dan anak usia dini terkait dengan gangguan perkembangan otak, sehingga 1000 hari pertama kehidupan itu memang merupakan hal yang krusial untuk dapat mengatasi masalah-masalah terkait gizi dan efeknya. Dan kemudian masuk kepada usia sekolah dan remaja. Tadi Mbak Dini sudah menyampaikan bagaimana prioritas untuk mengatasi anemi, tetapi juga masalahnya adalah penanganan yang tidak tepat. Justru kondisi ini dapat meningkatkan penyakit-penyakit tidak menular, termasuk diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas. Slide selanjutnya, kita memahami bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan hal yang krusial, tetapi kemudian Chimere-Ekphone melakukan pendekatan untuk di kawasan Asia Tenggara ini melalui 2 pendekatan, mitigasi dan prevensi. Mitigasi ditargetkan pada anak usia dini sehingga dapat diharapkan mencegah efek lanjut dari masalah-masalah gizi yang timbul ketika lahir, ketika di 1000 hari pertama kehidupan tadi, dan lanjut pada usia dini. Sementara untuk pencegahan ditargetkan pada anak usia sekolah dan remaja, sehingga mulai dari SD sampai SMA, bahkan juga mulai di perguruan tinggi mahasiswa, untuk mencegah apa? Lahirnya bayi yang mempunyai masalah gizi, termasuk di sini tentu saja stunting. Next slide. Dan Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya, untuk kegiatan tadi 2 program utama yang sedang berjalan, yaitu Nutrition Goes to School yang di Indonesia kita kenal, terapkan dengan gizi untuk prestasi, dan untuk Early Childhood Care, Nutrition and Education itu dengan anakku sehat dan cerdas. Kegiatan ini sungguh merupakan suatu program multisektoral dengan menyasar kepada satuan-satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan pembangunan karakter, sehingga nanti diharapkan akan menghasilkan individu-individu yang mempunyai praktek gizi baik dan di sekolah maupun kemudian nanti dibawa ke rumah. Dan pada akhirnya untuk bertujuan meningkatkan kemampuan dalam belajar dan partisipasi aktif di sekolah dengan gizi yang mumpuni. Sementara Early Childhood Care Nutrition Education adalah juga berbasis komunitas, tapi kenapa kita sasar satuan pendidikan ini komunitas yang relatif tertutup, itu lebih mudah terjangkau dan kemungkinan drop out dari kegiatan-kegiatan itu juga memang rendah, di samping juga karena memang Chimere-Ekphone itu dalam ampuan di lingkungan Kementerian Pendidikan, sehingga kami melakukan alignment untuk kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, di sektor pendidikan maksud kami, dan menjembatani kegiatan-kegiatan dengan sektor lain, terutama dengan Kementerian Kesehatan. Dan inilah yang kemudian di ECCNI ini
kita harapkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak usia dini. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan ini sangat erat dengan pencapaian SDGs, termasuk target kedua, Zero Hunger, karena kita memahami bahwa dengan mempromosikan gizi seimbang, kemudian akan memungkinkan dengan pendekatan berbasis pangan lokal akan melakukan pemberdayaan untuk petani-petani dan sumber daya lokal yang ada. Target ketiga, good health and well-being, dengan meningkatnya status gizi. Dan tentu saja diharapkan status kesehatan. Target keempat, pendidikan yang berkualitas dengan meningkatkan konsentrasi dan tingkat partisipasi sekolah. Anak-anak akan mengantarkan pada prestasi sekolah yang baik, prestasi akademik yang baik, dan juga adanya pendidikan gizi dan pembangunan karakter untuk anak-anak. Target 17, partnership. Mudah-mudahan ini terus bisa berjalan dan semakin baik, adalah melalui capacity building dan perluasan kerjasama dengan menggunakan pendekatan public-private mix untuk melakukan akselerasi pencapaian program. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa dalam kaitan ini menggunakan framework yang untuk gizi untuk prestasi kita berharap tercapainya awesome untuk anak sekolah, merupakan singkatan dari aktif, well nourished, and smart of me, melalui pendekatan dalam pendidikan gizi baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan untuk itu tentu saja pendidikan gizi ini perlu ditunjang dengan lingkungan sosial dan lingkungan sekolah yang baik dengan support dari kebijakan dan manajemen baik di level sekolah maupun di level daerah. Sementara anak sehat dan cerdas, kami ibaratkan sebuah rumah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan dari anak yang baik, anak usia dini yang baik, mulai fondasi lingkungan yang memungkinkan dan pendidikan keluarga atau parenting ditunjang oleh pendidikan dan layanan termasuk kesehatan dan gizi serta kebijakan tentu saja yang bersifat kemitraan multi sektor. Inilah kerangka kerja untuk dua kegiatan utama tadi. Dan lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita melihat menggunakan bagaimana kita mengkombinasikan suatu sisi supply dan demand dengan kebijakan untuk kemudian menciptakan komunitas dan sekolah yang sehat dengan sistem informasi yang adekuat. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, integrasi ini diperlukan. Jadi ketika konvergensi program multisektor itu kuncinya memang adalah integrasi, sehingga dalam menyusun kegiatan kita juga mengacu pada kebijakan dan program di negara, termasuk dalam hal ini Indonesia,
Entah itu yang tadi saya sampaikan Kementerian Kesehatan dan tentu saja Kementerian Pendidikan, serta juga Kementerian Pertanian dan sektor-sektor lainnya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ya, inilah yang kemudian bagaimana pengembangan itu dapat dilaksanakan sehingga di 2017 sampai 2020 ini ada lebih kurang 4.000 guru yang dilatih dari 34 provinsi dengan lokasi-lokasi yang diprioritaskan terutama untuk stunting, termasuk juga melakukan pelatihan pada 150 sekolah di 6 lokus yang ada, antara lain Malang, Cirebon, Cimahi, Klaten, Bogor, dan Sambas untuk implementasi gizi gizi untuk prestasi melalui kemitraan termasuk dengan akademi politeknik yang ada di lokal. Kemudian pengembangan kapasitas sekitar 735 guru untuk pelaksanaan gizi prestasi ini, dan terbentuknya kelompok kerja School-Based Nutrition Promotion untuk di Indonesia maupun di Asia Tenggara dengan menerbitkan 10 modul nutrisi untuk guru dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping tentu saja adalah pendampingan untuk sekolah, untuk murid, untuk guru, agar mereka dapat mempromosikan gizi melalui ada kompetisi nutrisi pada tingkat nasional dan tingkat regional, dan juga untuk salah satu antisipasi bagaimana dengan situasi pandemik dan pasca atau era normal baru ini, dikembangkan juga NGTS Solution, online sharing session oleh guru-guru dan guru ke guru. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, pencapaian-pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Sehingga sebagai contoh, dengan Himpaudi, kita sudah melakukan pemetaan di 34 provinsi dan 241 kota dan kabupaten mengenai pemahaman, pengetahuan guru-guru dan pendamping pada anak usia dini pada 78.711 pendamping dan guru anak usia dini. Lanjut. Dokter, waktunya 5 menit lagi. Oke, baik. Lanjut. Ya, ini slide perpindahannya tolong dipercepat supaya bisa sinkron dengan yang saya sampaikan, ya. Dan dengan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, ini juga kami dapat menerbitkan beberapa pedoman, termasuk juga yang nanti dapat diunduh bila teman-teman dari masyarakat sipil ini, organisasi masyarakat sipil ini memerlukan, mulai modul untuk anak usia dini yang ada 8 buku dan juga buku-buku untuk anak sekolah. Lanjut. Ya, untuk itu kemudian ada keterlibatan dari 70 center untuk pendidikan usia dini di Sambas, Tanjung Jabung Timur,
dan Lombok Timur melalui kemitraan, termasuk juga adanya perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Online training untuk 816 guru dan pendamping anak usia dini tentang pendekatan atau layanan holistik integratif yang dikenal dengan PAUD HI. Termasuk di sini adalah guru-guru di lingkungan Kementerian Agama, Madrasah, dan Pesantren. Dan ini juga sudah terbentuknya kelompok kerja ICCNI ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan pada slide berikutnya, ya, ada lebih 3.500 tenaga gizi di 2 tahun ini melalui online training, termasuk di situ memperkenalkan mengenai NGTS dan ICCNI sebagai bagian kerjasama cross-sektoral. Dan manajemen gizi pada puskesmas dengan menggunakan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Lanjut. Ya. Policy support, ada hal yang penting, bahwa ada komponen yang tidak boleh kita lupakan adalah terkait dengan pengaruh rokok. Beberapa hal kami sudah menghasilkan satu brief policy tentang kegiatan ini terkait dengan percepatan penanganan stunting dengan pemanfaatan pajak dan cukai rokok, dan juga implementasi mengenai kawasan tanpa rokok di sekolah dan pembatasan zona tidak merokok. Lanjut. Lanjut saja. Ya, di slide yang akan datang, ini kelihatan bahwa sebetulnya, udah datang, bahwa anak-anak itu terpapar oleh rokok itu sejak awal. Inilah yang betul-betul mengkhawatirkan. Lanjut, dan kita lihat bagaimana exposure rokok pada anak-anak sekolah itu memberikan efek yang luar biasa, bahwa 39,1% anak sekolah pernah mengonsumsi produk tembakau, 2 dari 3 anak sekolah menemukan orang yang merokok di lingkungan sekolah, dan lebih dari 2/3-nya, hampir 2/3 maksud saya, 64,5%, anak perokok mengaku tidak pernah dihalangi membeli rokok. Dan kebiasaan orang tua merokok di rumah 2,5 kali memicu anak perokok untuk merokok setiap hari. Dan ajakan teman itu hampir 5 kali memicu anak sekolah untuk mencoba rokok. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, untuk itulah memang pada slide selanjutnya kita harus dapat membuat kebijakan-kebijakan. Next slide. Ya, tentang bagaimana kita mengendalikan tembakau dan implementasinya di sekolah. Lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut saja. Ya, ini kegiatan-kegiatan kami, bagaimana melakukan scaling up dan institusionalisasi mengenai gizi prestasi dan anakku sehat dan cerdas, dengan melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi termasuk intersektoral, dan bagaimana meningkatkan komitmen dan keterlibatan dari pemangku kepentingan di lokal. Dan tantangannya yang lain adalah keterbatasan
bukti yang terdokumentasi mengenai program yang terintegrasi. Ini merupakan hal yang dapat dilakukan, sehingga kita berharap bahwa dengan akses teknologi dan ketidakseimbangan akses teknologi dan kemampuan dari sumber daya manusia, termasuk guru dan pekerja kesehatan dan nutrisi itu, untuk dapat berpartisipasi, ini perlu ditingkatkan. Lanjut. Akhirnya kami berharap pada slide berikutnya bahwa kesempatan-kesempatan yang ada mengenai peranan sekolah dan bagaimana integrasi ini betul-betul dapat dijalankan, termasuk pada juga di era pandemik dan new normal, untuk meningkatkan perhatian dan penyempurnaan model-model atau kegiatan-kegiatan berbasis online. Lanjut. Dan kami berharap pada slide berikutnya adalah kolaborasi. Pada slide berikutnya, untuk pemerintah, untuk akademi maupun NGO dan civil society ini, dengan roadmap yang ada dapat mendukung pemerintah dan akademisi dalam mengendalikan stunting, terutama pada level komunitas. Itu saja menurut saya, Bu Nisrina. Saya kembalikan. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kegiatan ini dan mengembangkannya pada skala yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Muhtarudin atas penjelasan dari topik yang sudah diberikan. Terima kasih banyak. Dan juga kita belajar banyak ya, ternyata peran dari CMRekfon itu terhadap jalur edukasi pada anak usia dini. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab akan masing-masing kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama untuk Dr. Dian Proboyekti. Sejauh mana implikasi atau dampak dari akibat prioritasi penanganan respons COVID-19 terhadap program penurunan atau pencegahan stunting, dan juga bagaimana menangani program pemberian tablet tambah darah pada rematri berbasis sekolah. Sementara pada saat ini pemberlakuan PJJ apakah tetap melibatkan guru atau kader? Daerah mana yang sudah berjalan untuk pemberian TTD pada saat ini? Namun mungkin bisa dilanjutkan. Lanjut, mungkin bisa untuk pertanyaan kepada Dr. Dini. Ya, untuk Dr. Dini, dan juga tadi ada beberapa ada pertanyaan yang sama juga untuk Dr. Muhtarudin. Mungkin ini untuk Dr. Dini dulu. Bagaimana jika ada NGO daerah yang ingin bergabung bersama dalam proyek Scaling Up Nutrition untuk program stunting? Jadi mungkin nanti Dokter ini bisa sharing gimana nih kalau ada NGO daerah yang mungkin belum tergabung dalam Sun CSA. Lalu ini pertanyaan juga bagaimana dengan intervensi untuk anak-anak di usia di atas 1000 hari. Kami menemukan setiap TK di Demak memiliki anak atau ada yang sampai 30% dari total murid dengan masalah BB atau TB kurang. Ini dari Ibu Sri Marpinjun. Mungkin bisa juga pertanyaan ini untuk Dr. MM, karena tadi setelah kalau kita dengar penjelasan dari beliau juga banyak menyangkut tentang anak usia dini. Jadi mungkin nanti Dr. Muhtarudin juga bisa untuk ikut membantu. Mungkin untuk dua pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih banyak Mbak Nisrina dan teman-teman yang mengajukan pertanyaan.
untuk bergabung dengan Scaling Up Nutrition, mungkin nanti saya kasih email address-nya di chat ke Mbak Tia ya. Atau gimana? Email address dari Sekretariat Sun CSA, emailnya Pak Rozi tepatnya, dari teman dari Nutrition International. Kemudian untuk yang kedua, nah ini dari Mbak Pipin ya. Halo Mbak Pipin. Bagaimana dengan intervensi untuk anak-anak di atas usia di atas 2 tahun ya, di atas 1000 hari pertama kehidupan, karena ternyata ada anak-anak usia 4 sampai 6 yang sampai 30% dari total murid dengan masalah gizi kurang. Nah, saya rasa sih sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan, periode 1000 HPK itu adalah periode window of opportunity kita gitu ya, untuk bisa memperbaiki situasi gitu. Di atas 1000 HPK tentu saja perilaku yang kita sudah bina, kita sudah lakukan selama periode sebelumnya, jadi di periode 1000 HPK diharapkan itu adalah perilaku-perilaku yang diteruskan, sehingga kita bersama-sama bisa memastikan bahwa anak-anak kita itu setidaknya survive di 5 tahun pertama, bisa merayakan ulang tahunnya yang kelima, dan juga ada pondasi yang kuat gitu ya untuk bisa perform di pendidikan, kemudian itu jadi modal utama ke depannya setelah dia tumbuh dewasa. Tapi memang 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi window of opportunity karena berbagai evidence mengatakan bahwa dalam periode itulah kita masih bisa mereverse gitu ya, memperbaiki status gizi ini gitu. Setelah itu mungkin ya otak itu sudah 80% terbentuk gitu ya, sehingga sedikit banyak itu terlambat. Tapi bukan berarti bahwa intervensi atau perilaku yang sudah terjadi dan dibina, dirubah selama 1000 hari pertama kehidupan itu bukan berhenti sampai 1000 hari pertama kehidupan. Dia harus tetap diteruskan untuk di usia anak yang lebih tua, di usia 4 sampai 6 tahun. Termasuklah bagaimana pola makannya, feeding practice-nya, kemudian mengenali penyakit-penyakit yang mungkin masih terjadi pada anak gitu, dan juga kebersihan lingkungan dan akses ke fasilitas sanitasi, perilaku kesehatan itu tetap harus dipastikan. Menurut saya seperti itu sih, jadi intervensinya sama gitu ya, diteruskan gitu, intervensi yang sudah kita lakukan di periode 1000 hari pertama kehidupan untuk anak-anak yang lebih tua. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana kearifan lokal yang sudah berhasil diterapkan di setiap daerah di Indonesia dalam penanggulangan stunting oleh masyarakat. Maksudnya ini contohnya atau bagaimana itu diteruskan gitu kali ya? Ya, mungkin lebih contoh atau mungkin yang telah dari pengalamannya Dr. Dini di lapangan, ada kearifan lokal yang sudah berhasil diterapkan dalam penanggulangan stunting di komunitas. Begitu. Oke, saya rasa sih dari yang tadi sempat ditayangkan itu ada beberapa contoh gitu ya. Saya rasa semuanya itu berakar pada apa yang kita mengerti tentang masyarakat yang kita dampingi. Biasanya kita melakukan istilahnya proses immersion gitu ya, bagian dari proses siklus pemberdayaan masyarakat. Immersion di masyarakat yang kita dampingi, kita tahu dulu siapa dan bagaimana, apa perilaku sehari-hari, apa potensi di masyarakat yang kita dampingi. Dari situ kemudian kita kearifan lokal itu adalah jika solusi yang dihasilkan itu betul-betul berakar pada potensi yang memang sudah ada di masyarakat dan dimiliki dan diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Jadi peran kita itu sebenarnya cuma mendorong gitu ya, mendorong supaya solusi tersebut dihasilkan dan diimplementasikan. Ada beberapa hal, misalnya salah satu anggota Sun CSA, the First 1000 Days Fund, itu juga dengan kreatif
alat untuk komunikasi perubahan perilaku tentang stunting lewat alat pengukur tinggi badan yang ditaruh di rumah-rumah, dan itu membantu banyak keluarga untuk aware tentang stunting gitu. Dan sebenarnya ini mungkin salah satu solusi yang ditelurkan di salah satu daerah di Indonesia. Nah, kemudian ada juga kumpulan resep makanan lokal gitu ya, makanan berbasis lokal. Kumpulan resep ini difasilitasi dan didokumentasikan lewat pendampingan ke posyandu-posyandu, yang ternyata di desa itu sebenarnya ada banyak resep makanan sehat lokal yang sudah dilakukan turun-temurun, tapi perlahan-lahan hilang dengan ganasnya promosi atau marketing dari makanan-makanan jajanan yang sebenarnya tidak sehat, tinggi garam, gula, dan lemak kayak gitu ya. Yang itu jadi seolah-olah jadi makanan pengganti yang lebih fancy buat banyak keluarga gitu. Nah, sebenarnya begitu digali, kearifan lokal itu ada gitu, bahwa makanan-makanan lokal yang ternyata sudah turun-temurun itu ternyata ada di masyarakat, dan ini yang kita lewat pendampingan ke posyandu, kemudian itu dituliskan dan kemudian ada yang difoto, pakai foto gitu ya, sehingga jadi sebuah buku koleksi resep makanan lokal Indonesia yang sehat dan bisa dipakai oleh keluarga 1000 HPK. Itu mungkin salah satu beberapa contoh yang bisa disampaikan. Kemudian ada lagi bagaimana kearifan lokal tersebut diterapkan di setiap daerah di Indonesia. Mungkin bagaimana kemudian kearifan lokal ini, solusi lokal ini kemudian di-share gitu ya. Saya rasa ada kesempatan dalam Strana Stunting kita, itu ada yang disebut dengan rembuk stunting, yang itu dilakukan mulai dari level desa sampai ke nasional. Jadi berbagai kearifan lokal, solusi lokal yang kemudian sudah ada evidence-nya inilah yang kita bisa share melalui platform program Strana Stunting kita yang sudah ada gitu, lewat rembuk stunting misalnya. Nah, saya rasa ini dengan program nasional ini akan sangat mendongkrak gitu ya, timbulnya dan sangat mendongkrak kesempatan berbagai NGO termasuk kita di sini untuk share gitu ya, untuk share berbagai kearifan lokal, solusi lokal yang ada di masyarakat yang kita dampingi. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah ragu gitu ya, platformnya sudah ada, tinggal berbagai kearifan lokal tersebut di-share, dan mudah-mudahan bisa dilakukan di lebih banyak desa, di lebih banyak masyarakat, dan mungkin bisa diadaptasi juga di tempat lain, dikombinasikan dengan kearifan lokal yang ada di tempat lain gitu. Saya rasa ini yang jadi inspirasi buat kita semua, sehingga solusi untuk pencegahan stunting ini bisa terus ditelurkan ya, dihasilkan di Indonesia. Ya, terima kasih banyak Dokter Dini untuk jawabannya, dan semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Pipin ya. Sepertinya tadi Dokter Dini kenal dengan penanyanya. Kita lanjutkan pertanyaan untuk Dokter Mutarudin. Masih sama, Dok, dengan pertanyaannya tadi, bagaimana kalau pengalaman dari Siameo mungkin bisa memberikan satu jawaban atau mungkin alternatif ya untuk intervensi anak-anak usia di atas 1000 hari, yang tadi contohnya di Demak ada sekitar 30% dari total murid yang masalah gizinya yaitu BBTB-nya kurang. Lalu pertanyaan yang kedua dari Putri Nila, bagaimana dengan anak-anak stunting yang tidak terdeteksi saat balita hingga sekarang sudah masuk usia sekolah? Adakah program khusus untuk membantu melakukan tumbuh kejar sehingga dampak fisik maupun metabolis akibat stunting dapat diminimalisir? Kepada Dr. Mutarudin, dapat langsung menjawab. Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Baik sekali, terima kasih Bu Sri Martinjun, tadi Mbak Pipin, kata Dr. Dini, dan juga sebenarnya pertanyaan bersama dengan Bu Putri Nila Widuriana. Jadi memang inilah mengapa kami sebut sebagai pendekatan untuk mitigasi
pada anak usia dini. Karena kita pahami betul, tadi saya sudah sebutkan bahwa 1000 hari pertama kehidupan merupakan yang krusial untuk mengejar kondisi-kondisi supaya tidak mengalami stunting dan masalah gizi yang lain. Tetapi kemudian kita tidak boleh berkecil hati ketika sudah lewat dari 1000 hari pertama kehidupan, karena yang penting adalah bagaimana anak usia dini ini tidak nanti mengalami gangguan penyakit tidak menular dan juga hambatan terhadap kemampuan belajarnya. Untuk itulah kemudian pendekatan gizi seimbang berbasis pangan lokal. Jadi ketika kita bicara local wisdom juga adalah ada aspek budaya, tapi juga ada aspek sumber daya. Dalam hal ini adalah pangan lokal. Ini yang kemudian kalau tadi disampaikan ada 3.000-an lebih tim pelaksana gizi puskesmas dalam 2 tahun ini kita perkuat untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan sumber daya yang ada, sehingga pendekatan pelaksanaan pedoman gizi seimbang dan berbasis pangan lokal ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentu saja ketika unit pendidikan menjadi sasaran, pemantauannya ini yang kita harapkan melalui pendidikan keluarga dan juga meningkatkan kemampuan guru dan pendidik anak usia dini itu dimungkinkan untuk pemantauan lebih baik yang kemudian berkoordinasi. Jadi kalau misalnya posyandu itu tingkat kunjungan sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tetapi di unit pendidikan anak usia dini itu bahkan bisa lebih dari 2 kali seminggu untuk bertemu. Dan ini merupakan satu setting yang baik untuk pemantauan, pendampingan, termasuk juga kemudian melakukan suatu pendidikan keluarga untuk pengasuh. Nah, terkait jadi lokal ini, jadi saya katakan ada sumber daya, ada juga budaya. Budaya kita lihat bagaimana di suatu daerah anak-anak itu kemudian diasuh oleh bukan ibunya. Ini terjadi baik di urban maupun di rural. Nah, budaya seperti ini itu juga perlu mendapatkan perhatian sehingga ketika di urban katakanlah dipercayakan kepada caregiver-nya, kepada babysitternya atau pendamping anaknya, tentu kita dapat menyesuaikan seperti apa maksud saya pendidikan informasi gizi yang dapat menyasar pada kelompok-kelompok ini melalui daycare misalnya atau melalui pendidikan anak usia dini tadi, sehingga pendekatan kondisi sosial budaya ini juga dapat diantisipasi dengan baik. Sama juga misalnya di daerah rural, kita mengenai beberapa daerah itu ibunya terus pergi bahkan ke luar negeri, tidak hanya keluar daerah untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarganya, anaknya ditinggalkan bersama neneknya atau bibinya atau bahkan kakaknya yang rata-rata juga kadang-kadang masih di bawah usia untuk perannya seperti demikian. Dan ini juga merupakan suatu pendekatan yang khusus dalam pendidikan keluarga dengan memperhatikan kearifan lokal tadi. Itu sementara Mbak Nisrina, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Muhtardin atas jawabannya. Jadi juga itu dapat menjawab untuk pertanyaan kedua ya, Dok, mengenai metabolis. Jadi kita dapat menggunakan pendekatan gizi seimbang dengan berbasis pangan lokal dan juga pendekatan budaya, sosial budaya tadi tentang cara asuh dalam keluarga. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan kepada Dr. Dian, karena beliau berhalangan untuk mengikuti sampai dengan sesi akhir, sehingga pertanyaan untuk beliau dibantu dijawab oleh
staf beliau, juga oleh di Kementerian Kesehatan. Jadi jangan berkecil hati, tetap ada jawabannya kepada Dr. Dian terkait dengan pertanyaan implikasi implikasi atau dampak dari akibat prioritasi penanganan respons COVID-19. Itu jawabannya pandemi tentu berdampak pada mata pencarian, dapat dilihat juga di layar, terhadap mata pencarian, pendapatan, pola konsumsi yang pada akhirnya juga mempengaruhi status gizi dan kesehatan masyarakat termasuk balita. Sehingga program-program yang terkait penanggulangan stunting diupayakan tetap berjalan, utamanya dari sisi penanganan determinan mengingat hal tersebut sekaligus berdampak pada penanganan dampak COVID-19, seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui berbagai bantuan pangan yang diiringi dengan edukasi pada masyarakat untuk perbaikan pola hidup bersih dan sehat. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana menangani program pemberian tablet tambah darah sementara sekolah itu jarak jauh? Apakah tetap melibatkan guru atau kader dan daerah mana yang sudah berjalan? Jadi jawabannya, meskipun ada kebijakan belajar dari rumah, kebijakan tetap diberikan dengan berkoordinasi dengan antara guru dan tenaga kesehatan yang dipantau menggunakan aplikasi Ceria dan buku rapor kesehatanku. Namun untuk pemberian TTD pada rematri, ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif ditunda dan harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu untuk jadwal konsumsinya. Dan dengan catatan, apabila mengalami kesulitan mendapatkan obat program, maka dapat membeli secara mandiri dengan komposisi yang sama dengan obat program. Contoh daerahnya, antara lain Klaten, Lombok Barat, Cilegon, Bekasi, dengan pendampingan dari UNICEF dan NI. Itu untuk jawaban dari pertanyaan kepada Dr. Dian ya. Ada lagi, Mbak Hanum? Ya, untuk Dr. Dini, bagaimana pertanyaan untuk Dr. Dini? Bagaimana dengan anak-anak? Maaf, ini juga sama pertanyaannya kepada Dr. Muhtarudin tadi. Bagaimana program khusus untuk membantu melakukan tumbuh kejar sehingga dampak fisik maupun metabolis akibat stunting dapat diminimalisir. Lalu untuk yang pertanyaan yang keenam, ini dari Dr. Grace Wangge dari CMRekpon, apakah ada roadmap nasional khusus untuk NGO yang ingin berpartisipasi menangani stunting di Indonesia? Kepada Dr. Dini, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ya, Dr. Dini, pertanyaan dari Grace Wangge, roadmap nasional khusus. Ya, terima kasih. Untuk roadmap nasional khusus untuk NGO itu enggak ya. Jadi kita kayak network sih, jejaring gitu ya, memperluas jejaring. Jadi kita sangat berharap semakin banyak kita berjejaring dan semakin kuat kita berjejaring, diharapkan kita konsolidasinya semakin kuat, sharing dan learning sehingga mempercepat apa yang kita ingin capai untuk anak-anak di Indonesia terkait stunting. Jadi nggak ada untuk roadmap nasional khusus untuk NGO yang ingin berpartisipasi menangani stunting di Indonesia. Silakan saja Pak Wangge kalau ada jejaring dengan teman-teman NGO yang ingin bergabung dengan Sansi SE, silakan di email ke Pak Rozi dari Sekretariat Sansi SE di Nutrition International. Kebetulan saya lihat Pak Rozi sudah taruh email beliau di chat Zoom ya. Jadi nanti tinggal mengisi form registrasi, kemudian bisa bergabung. Untuk yang nomor 5, pertanyaan dari Mbak Putri Nila, ini kurang lebih sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Pipin tadi ya.
baik sekali. Saya rasa anak itu kan bukan hanya 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi usia anak itu mulai dari konsepsi sampai usia 18 tahun. Jadi di luar setelah usia 2 tahun ada banyak hal yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memenuhi memenuhi hak anak untuk tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan sehingga mereka tetap bisa tumbuh optimal secara kesehatan gitu ya. Ini yang kita bisa lakukan di luar 1000 HPK, periode 1000 HPK. Jadi bukan berarti tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, tapi kita harus terus melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan oleh anak supaya semua haknya itu terpenuhi, mulai dari hak tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan, karena periode anak sendiri itu sampai mereka mencapai usia 18 tahun. Semoga membantu ya. Ya, terima kasih Dr. Dini atas jawabannya. Yang terakhir untuk Dr. Mutarudin, ini dari Mbak Dwi Purnamasari, Universitas Respati Yogyakarta. Adakah pendekatan untuk pencegahan stunting terhadap catin? Mengetahui bahwa catin merupakan pasangan yang akan menikah dan memiliki keturunan. Jika ada, bagaimana kiat-kiat edukasi pencegahan stunting terhadap catin tersebut, terutama yang tinggal di desa yang sangat minim untuk mengetahui apa itu stunting? Kepada Dr. Muhtarudin. Maaf, Dr. Muhtarudin belum di-unmute. Oh ya, baik. Terima kasih, Mbak Nisrina. Jadi memang betul bahwa bagaimana kita dapat mendeteksi itu pada calon pengantin penting. Itulah makanya mengapa tadi untuk school age children, anak usia sekolah dan remaja itu menjadi perhatian kita melalui gizi prestasi tadi, karena pada akhirnya mereka akan menjadi calon-calon pengantin. Jadi malah lebih awal mereka dibekali dengan pengetahuan, mereka sudah dibekali dengan kesiapan untuk masalah yang terbanyak pada remaja adalah anemi, dan tentu saja ini yang harus dapat dilakukan deteksi dan kemudian pencegahan sejak awal. Entah itu dari SMP kemudian lepas, kemudian terpaksa kawin, kemudian karena tadi budaya tadi, kemudian juga SMA atau bahkan belum selesai kuliah juga sudah malah menjadi calon pengantin. Dengan pendekatan ini itu akan terdeteksi lebih awal. Dan tentu saja kemudian program untuk catin ini sendiri sudah ada di Kementerian Kesehatan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Puskesmas, termasuk juga pendidikan, kesehatan, pranikah, dan juga pemberian tablet besi. Ini yang dapat saya sampaikan. Dan menambahkan lagi pertanyaan untuk Bu Putri tadi, pada anak usia sekolah, jangan lupa mereka mulai terekspos dengan lingkungan. Tadi penekanan saya pada rokok, belum lagi eksposur terhadap kontaminan-kontaminan terhadap makanan yang dapat mengganggu pertumbuhan, dapat mengganggu kesehatan, dan akhirnya menyebabkan masalah gizi. Dan juga tentu saja target kita bagaimana bukan untuk membuat anak itu kemudian menjadi tinggi. Karena kalau kita tidak perhatikan keseimbangan gizinya, malah terjadinya obes yang berkembang menjadi penyakit-penyakit metabolik tadi. Dan untuk itulah ketika memang kita mendapat masalah pada sisi ini, tidak salahnya memang segera merujuk kepada dokter atau dokter spesialis anak untuk mengidentifikasi sebetulnya masalah pertambahan berat badan atau tinggi badannya apa sih, gitu ya. Inilah yang menjadi. Tetapi prinsip gizi seimbang dengan
memperhatikan asupan protein itu merupakan hal yang penting. Dan inilah yang kemudian melalui pendekatan pedoman gizi seimbang berbasis pangan lokal, bagaimana mencukupi kebutuhan protein tidak hanya nabati, tetapi juga protein hewani. Dan ini juga pemanfaatan sumber daya lokal, entah itu ikan, entah itu telur, atau yang sumber hewani lainnya yang biasanya juga dikonsumsi, cuma tidak dioptimalkan oleh masyarakat setempat. Itu tambahan dari saya, Mbak Nisrina. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Muhtarudin atas jawabannya. Diharapkan jawaban-jawaban dari narasumber atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta dapat menjawab. Namun untuk peserta yang lain, jika masih ada pertanyaan dapat menghubungi panitia dan nanti akan bisa dijawab secara by email ya. Tadi juga banyak pertanyaan masuk kepada Dr. Dian. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para pembicara kita pada hari ini, Dr. Dini, Dr. Muhtarudin, dan juga Dr. Dian. Mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah diberikan. Stunting adalah masalah multidimensional sehingga dibutuhkan kerjasama multisektoral untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Dian, dan fokus pencegahan determinan itu difokuskan pada tidak hanya pada 1000 hari kehidupan pertama, tapi juga pada remaja. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Muhtarudin dan juga Dr. Dini, banyak intervensi yang bisa diberikan, baik sensitif maupun spesifik, yang diberikan tidak hanya selama 1000 hari pertama kehidupan dan juga kepada remaja, tetapi selama fase umur. Jadi pada anak usia dini bisa diberikan banyak edukasi, nutrition education, dan inovasi daerah dengan kearifan lokal juga dalam pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan untuk membantu pencegahan stunting. Sehingga pendekatan secara gizi seimbang menggunakan pangan lokal dan juga pendekatan budaya itu juga sangat dibutuhkan dalam aksi untuk penurunan angka stunting di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada peserta dan pembicara. Saya kembalikan kepada Mbak Hanum. Terima kasih Mbak Nisrina yang sudah memimpin sesi diskusi pada hari ini. Sangat menarik informasi mengenai stunting, terutama informasi yang diberikan oleh para narasumber terkait sinergi antara pemerintah dan komunitas dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Semoga informasi pada webinar kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Nah, sebelum saya menutup, ada beberapa informasi terkait acara hari ini, yaitu untuk e-sertifikat akan diberikan oleh panitia untuk peserta yang sudah melakukan registrasi atau mengisi kuesioner online yang menjadi daftar absen, baik yang hadir di Zoom ataupun di YouTube. Nah, bisa dilihat di monitor link untuk mengisi daftar absennya. Kemudian akan dikirimkan oleh panitia melalui email maksimal 7 hari setelah hari ini. Nah, kabar gembiranya untuk peserta yang pertanyaannya terpilih, silakan juga untuk menghubungi panitia untuk mendapatkan goodie bag untuk acara hari ini. Nah, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar kali ini dari Zoom maupun dari YouTube. Totalnya hampir lebih dari 120 peserta yang mengikuti pada sesi siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator yang sudah berpartisipasi pada acara siang hari ini. Sebelum saya menutup acara, izinkan saya memberikan pantun untuk rekan-rekan semua. Jalan-jalan ke Cisarua naik sepeda mini. Sampai jumpa di seminar lainnya yang nanti akan kita informasikan melalui JICA Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.